SP36 ini low release, jadi susah larut. Sedangkan kalau KCL ini mudah larut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam White Garden, petani modern, petani anggur. Sekarang saya ditemanin sama Bang Dadang. Nah, ini yang membantu saya nanti proses pemupukan. Nah, hari ini kita akan bukan memberikan tips, tapi saya akan mengaplikasikan pupuk yang untuk di kebun ini. Saya ada 3 jenis pupuk. Yang pertama NPK 1616. Nah, di sini saya pakai NPK Mutiara 1616. Tapi kalau teman-teman punya Ponska 1515 itu juga nggak ada masalah. Itu juga bagus. Nah, yang kedua ini SP36. Nah, SP36 ini kandungan fosfatnya tinggi. Jadi 36%. Fungsinya untuk pembentukan akar, pembentukan calon tunas dan yang lainnya. Nah, ini pupuk makro primer. Ingat ya, pupuk makro primer. Jadi kebutuhannya banyak untuk tanaman anggur kita. Ya, ini pupuk yang ketiga KCL. KCL ini kandungan kalium. Primer juga kebutuhannya. Ini berfungsi untuk mengalirkan nutrisi ke seluruh tanaman kita. Dan terus fungsinya juga memberikan daya tahan pada tanaman dari serangan hama dan yang lainnya. Terus mengalirkan protein dan karbohidrat juga ke seluruh tanaman. Dan kalium juga kalau untuk generatif ini juga berfungsi sebagai menguatkan bunga atau berry atau buah. Nah, untuk vegetatif juga menguatkan daun. Dan masih banyak lagi fungsi dari KCL. Nah, di sini 3 unsur hara ini, nitrogen, fosfat dan kalium, ini kebutuhannya banyak untuk tanaman anggur. Nah, untuk nitrogen saya tidak pakai urea, tapi saya pakai NPK 16-16-16. Nah, jadi dosisnya saya mempergunakan ini per intervalnya per 2 minggu. Jadi 2 minggu pertama saya pakai NPK, 2 minggu kedua saya pakai NPK, dan 2 minggu ketiga saya pakai kombinasi antara KCL dan SP36. Nah, untuk penjelasannya mungkin nanti kita akan menjelaskan apa fungsi dari setiap unsur hara yang ada di pupuk ini. Kita lanjut aja langsung ke pemupukan. Nah, sebelum kita ke pemupukan KCL dan SP36, saya akan memberikan tips untuk para pemula 1 minggu setelah tanam. Kita pakai NPK, sebanyak apa NPK-nya dan gimana cara aplikasinya. Kita langsung aja ke tanaman yang akan kita berikan pupuk. Nah, di sini NPK cuman 1 sendok makan. Ingat ya, cuman 1 sendok makan. Seperti ini. Yes. Per pot atau per tanaman. Oke. Nah. Ya. Nah, kita lanjut ke sini. Bawa airnya, Dang. Yes. Nah, di sini ini 1 minggu setelah tanam, 1 sendok makan. Nah, di sini kita berikan lubang untuk pemupukan. Oke. Setelah itu kita taburkan. Hanya ke sekeliling pot. Ya, ini 1 minggu setelah kita tanam ke dalam pot dari polybag. Ini kita, nah NPK ini menguap, jadi kita biar kandungan nitrogennya tidak kemana-mana, jadi kita tutup dengan tanah yang setelah kita gali tadi. Nah, langsung kita siram dengan air. Di sini, nah di sini kita siram dengan air. Yes. Nah, untuk penyiraman kita nggak perlu takut media terlalu basah dan yang lainnya.
asal kita sudah pastikan bahwa media tanam kita sudah poros. Ya. Nah, ini ada satu hewan kaki seribu. Nah, ini. Nah, kaki seribu ini tidak berbahaya. Dia membantu untuk penguraian bahan bakar organik yang ada di media tanam. Ya, jadi bukan hama yang merugikan, tapi membantu mengalir proses penguraian. Ya, itu aja. Lanjut. Nah, di sini kita akan pemupukan menggunakan SP36 dan KCL. Boleh dah. Ya, ini. Nah, takarannya saya mempergunakan 1 berbanding setengah. Contohnya untuk pengadukan 1 berbanding setengah. Ya. Nah, jadi kalau kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, berarti dengan 1 tadi 10, berarti ini saya 5, berarti sudah 1, setengah, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita aduk. Nah, SP36 ini low release, jadi susah larut. Sedangkan kalau KCL ini mudah larut. Oke, kita langsung aplikasi ke media tanam, ke tanaman kita. Ya, ini kita coba. Di sini kita bisa pakai tangan aja. Dang, kubur dang. Ya, dang. Ya, itu dang. Ya, setelah kita langsung kita kubur aja gini. Dang. Nah, sip. Ya. Ini varian Nizina. Jadi satu deret ini kita pakai sistem trellis. Jadi ini single cordon, kiri kanan dan tengahnya kita pakai double cordon. Nah, ini varian berikutnya Jack Salut juga. Ini double cordon. Jangan pernah khawatir takut overdosis. Jika tanaman sudah kita coba hasilnya bagus, ya kita teruskan. Lanjut. Nah, oke. Ya, kita proses penyiraman. Nah, di sini nah, untuk 2 minggu ke depan kita menggunakan NPK 1616. Jadi kita pemupukan 2 minggu lagi. Jadi pemupukan per 2 minggu. Nah, untuk tambahan, pupuk tambahan saya biasa pakai POC,
pupuk organik untuk pengambilan atau penambahan pupuk mikronya, dan pupuk kalsium juga, kalsium, magnesium, dan POC, pupuk organik cair. Dari mana? Sini. Up. Ya. Nah, di sini tanahnya masih merah. Ini tanah atasnya aja, dan di dalamnya sudah ada media tanam yang sudah kita racik, dan agar mempermudah akar berkembang, dimasukin aja dang, timbun dang, ratain dang, naikin pot ini, naikin selangnya, naikin. Nah, coba lepas, pegang. Timbunnya udah, timbun, jangan ragu-ragu, timbun aja. Nah, timbun aja. Nah, ini pot, sip. Ya, dang. Nih, makin dang, biar cepet dang, biar api. Ya, ke situ dang. Ya, kiri kanannya ditutupnya. Nah, ya, di sini kita pakai sistem trellis. Jadi jarak antar pohonnya di 2 meter dengan ketinggian 2 meter. Nanti mudah-mudahan rencana buahnya itu ada di sini. Kita akan lihat, mudah-mudahan menghasilkan buah yang maksimal, biar kita bisa lihat buah yang menarik. Nah, KCL itu juga membantu untuk tanaman kita tidak merubah gennya. Jadi menjaga gen aslinya. Jadi meningkatkan rasa manis dari buahnya, dan warna asli dari buahnya itu akan terjaga. Jadi kalau untuk pertanian biasanya kayak cabai, kalau kita pakai KCL, rasa pedasnya itu terjaga. Jadi kalium itu fungsinya banyak. Nah, ya cukup. Ya, mungkin itu aja video dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam White Garden, petani modern, petani anggur. Stop, tanggung. Saya akan kasih bonus bibit Svetlana untuk teman-teman yang bisa jawab kira-kira yang di sini. Di sini. Lihat. Ya, ini kira-kira ini varian apa? Saya tunggu jawabannya 4 hari setelah upload. 4 hari setelah upload, sorry, jangan. 2 hari setelah upload. 2 hari setelah upload, siapa yang bisa menjawab 5 pertanyaan, 5 orang pertama, dia akan mendapatkan bibit Svetlana. Itu aja video dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam White Garden, petani modern, petani anggur.